Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant. Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength. Sampai detik ini mungkin masih banyak fans timnas yang belum bisa move on atas dilepasnya Ko Shin Taeyong. Ya, meskipun begitu kita nggak bisa terus meratap karena pada akhirnya pun kita harus melangkah maju. Walaupun itu pastinya nggak gampang karena selama kurang lebih 5 tahun, Ko Shin banyak meninggalkan kesan yang positif yang cukup mendalam. Benar, perkembangan timnas Indonesia selepas era kepelatihan Shin Taeyong akan terus banyak mendapatkan sorotan serta pantauan mau kemana ini arahnya. Ya, semua tahu kalau 99,9% berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, nama Patrick Kluivert adalah sosok pelatih baru bagi timnas Indonesia. Dan kini presentasi itu menjadi 100% usai official akun timnas Indonesia pada 8 Januari kemarin telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda pengganti Shin Taeyong. Nah, rilisnya nama Kluivert di official timnas ini lantas membuat sang pelatih tak segan mengucapkan terima kasih kepada Shin Taeyong yang dinilainya telah berhasil membawa tim Garuda masih bersaing di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui bahwa hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan 6 angka, di mana skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu juga bahwa Patrick Kluivert akan dibantu sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Selain itu juga akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang bakal menjadi asisten pelatih. Jelas usai pergantian pelatih ini, Indonesia memiliki target realistis untuk bisa lolos ke ajang terakbar dunia itu. Dan karena ini Patrick Kluivert juga mengungkap kesiapannya membawa skuad Garuda menjajaki era baru yang lebih gemilang. Ya, debut Kluivert dipastikan akan dimulai saat timnas Indonesia melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret mendatang. Dan dengan kehadiran pelatih baru di tubuh skuad Garuda ini, beberapa perubahan berpotensi dilakukan oleh Kluivert pada tim Merah Putih. Ya, pertama yakni formasi. Tentu berbeda dengan Shin Taeyong yang biasanya menggunakan skema 3 back dalam permainan timnas Indonesia, formasi ini berpotensi bakal diubah oleh Kluivert. Ya, menurut data dari Transfer Market, pelatih berusia 48 tahun tersebut biasanya menggunakan skema dasar 4-2-3-1, yang mana dari sini dapat diprediksi kalau Kluivert lebih mengedepankan keseimbangan di antar lini. Kemudian kedua, gaya main. Nah, di bawah kepemimpinan Kluivert dari beberapa cuplikan permainan tim asuhannya, pelatih asal Belanda ini biasanya mengandalkan permainan dari sektor sayap, di mana skema 4-2-3-1 yang digunakan olehnya memungkinkan permainan tim lebih berat di sektor sayap untuk lebih aktif menyerang. Ketiga, pilihan pemain. Lalu dengan formasi dan juga gaya permainan yang mungkin berubah, pilihan pemain dari Patrick Kluivert pun juga berpotensi akan berbeda dari Shin Taeyong. Patrick mungkin akan cenderung memilih penyerang yang bisa menjadi poacher alih-alih bergerak bebas. Begitu juga dengan pemilihan pemain sayap, Kluivert bisa jadi memilih pemain yang lebih mampu melakukan tusukan ke kotak penalti lawan. Ya, di luar itu gemparnya situasi yang ada di Indonesia saat ini ternyata juga cukup membuat si Raja ASEAN merasa panik. Ya, Thailand yang gagal mempertahankan gelar Piala AFF di edisi ini ikut menyoroti kondisi timnas Indonesia yang baru saja mendepak pelatih andalannya yakni Shin Taeyong.
Sama-sama tak bisa memenuhi target di ajang bergengsi ASEAN tersebut, Federasi Thailand yang dipimpin Madampang seakan menyindir Indonesia dengan langkahnya yang tak memecat sang pelatih yang gagal itu. Ya, meski mengakui kalau kegagalan itu merupakan tanggung jawab pelatih dan juga federasi, namun Madampang tak ada niatan untuk memecat Masa Tadaishi dan tetap mempercayai sang pelatih asal Jepang tersebut. Madampang menceritakan bahwa Ishii menjanjikan bakal melahirkan pemain baru Thailand nantinya, dan untuk itu ia meminta orang nomor 1 di FAT tersebut untuk tetap bersabar, terlebih setelah ini mereka akan menghadapi ajang yang lebih tinggi seperti kualifikasi Piala Asia 2027. Kemudian di lain sisi dari sindiran Thailand, si musuh bebuyutan lain yakni Vietnam juga ikut memberikan komentar soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Mereka menyoroti rekam karir Kluivert yang diakui memiliki nama besar sebagai pemain, namun untuk karirnya sebagai pelatih jelas masih belum terbukti. Ya, sebagai informasi, saat masih aktif sebagai pemain, Patrick Kluivert pernah membela sejumlah klub elit Eropa macam Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CV Valencia, Newcastle United, PSV Eindhoven hingga LOSC Lille. Kemudian setelah pensiun sebagai pemain, tak butuh waktu panjang bagi Patrick Kluivert untuk beralih profesi sebagai pelatih profesional. Sampai akhirnya Kluivert pernah bertugas di timnas Belanda sebagai asisten bagi Louis van Gaal. Tentu menilai minimnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih ini, Vietnam sampai mengaku tak gentar dengan pelatih baru timnas Indonesia tersebut. Ya, kesombongan dan keangkuhan Vietnam memang tak ada habisnya. Padahal sebelum ini tim Nguyen telah meniru kepelatihan tim Garuda dengan mendatangkan sosok baru asal Korea Selatan Nam Kung Do untuk membantu kerja dari pelatih Kim Sang Sik di timnas Vietnam U22. Hal serupa sebelumnya juga dilakukan oleh timnas Indonesia, di mana skuad Garuda menggait pelatih asal Korea Selatan Yeom Ki-hun untuk membantu Sintayong dalam mengasah kemampuan para striker timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tak hanya soal itu, Vietnam juga ikut gencar melakukan program naturalisasi menyusul performa impresif pemain anyarnya Nguyen Xuan Son yang sudah beberapa kali mencetak gol pada kejuaraan Piala AFF 2024. Dan meski dengan kesombongan yang selalu ditunjukkan itu, namun nyatanya Vietnam terbukti menjadikan timnas Indonesia sebagai role modelnya. Ya, kemudian beralih ke kubu Indonesia, terutama para supporter Garuda. Kini setelah PSSI mengumumkan resminya Patrick Kluivert sebagai pelatih, beberapa dari mereka begitu kecewa dengan datangnya sang pelatih asal Belanda tersebut. Namun tak sedikit juga yang mendukung penunjukan kali ini. Memang sebelumnya rumor soal Patrick Kluivert menggantikan Sintayong di timnas Indonesia ramai jadi perbincangan di media sosial setelah muncul cuitan dari salah satu jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Dan setelah pengumuman resmi dirilis, para pecinta sepak bola tanah air menuai berbagai komentar dengan menyuarakan perasaannya masing-masing. Tapi ya, terlepas dari apapun ketimbang menghujat sana-sini, mendingan kita fokus dukung dan juga mengawati sejauh mana tim ini bisa berkembang. Kalau bagus, ya wajib kita apresiasi. Dan kalau jelek, ya wajib kita kritik. Ingat, momentum mudah ada di depan mata dan jangan sampai segala dinamika yang terjadi bikin semua yang dibangun harus runtuh dan dimulai dari nol lagi. So, tetap dukung dan bersatu semuanya. Kita Garuda.